Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu hikmat dan pengurapan Bani Isakar. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Tawarik 12 ayat yang ke-23 dan yang ke-32. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud sesuai dengan titah Tuhan. Dari Bani Isakar orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Pada masa hidupnya, Saul Raja Israel, Saul yang tidak pernah belajar arti sebuah pertobatan, hidup terus-menerus memerangi Daud. Bahkan berkali-kali, Saul berusaha mengejar hendak membunuh Daud. Sekalipun Daud memiliki juga tentara dan pasukan gagah perkasa yang selalu mendampinginya, namun tidak sekalipun Daud menggunakan kekuatan tentara tersebut untuk melawan dan memerangi Saul. Daud sepertinya tahu dan mampu menahan dirinya untuk hanya bergerak ketika waktu Tuhan telah sampai untuk dirinya boleh bergerak. Bertahun-tahun Daud menjadi seperti buronan, lari ke sana dan ke sini, hanya sekedar untuk bertahan agar tidak jatuh ke tangan Saul, padahal sama-sama satu bangsa dan satu leluhur. Saul begitu benci dan selalu ingin memusnahkan Daud, tetapi Daud selalu menghindar dan tidak melawan kejahatan Saul dengan kejahatan. Bagaimana sebenarnya Daud dapat berlaku sedemikian bijaksananya? Apa rahasia yang ada pada kubu Daud? Entah apa rahasia yang sebenarnya. Namun saya melihat ada satu suku Israel yang telah menerima hikmat untuk mengetahui waktu Tuhan dan memahami musim-musim. Dialah suku Isakar. Dari serentetan tentara-tentara hebat yang ada pada Daud, terselip nama suku Isakar yang tidak dibanggakan karena ketangkasannya atau karena kemahirannya dengan pedang dan tombak, tapi karena hikmatnya untuk mengetahui waktu dan musimnya Tuhan bergerak, sehingga mereka pun bergerak sesuai dengan waktunya Tuhan. Ayat 32 dari 1 Tawarik 12 berkata, dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. Pada Daud ada orang-orang dari Bani Isakar ini, sehingga Daud selalu bergerak sesuai dengan waktunya Tuhan. Daud memilih untuk lari dari kejaran Saul, berpindah-pindah, bahkan sampai bersembunyi di Gua Adulam, dan kemudian sampai menetap di Hebron, sampai waktu Tuhan datang dan Daud dijemput seluruh bangsa Israel untuk menetap di kota Daud dan di Yerusalem. Semua ini karena ada orang-orang bijaksana dari Bani Isakar yang tahu waktu dan musimnya Tuhan bergerak. Sejak menjelang kematiannya, Yakub atau Israel telah mengurapi ke-12 anak laki-lakinya dengan pengurapan khusus dan dengan nubuatan. Kepada anaknya Isakar, Daud bernubuat demikian. Kejadian 49 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak Rodi. Pengurapan dan nubuatan terhadap Isakar sesungguhnya berkata demikian. Sekalipun Isakar kuat tulangnya, namun ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak Rodi. Isakar tahu kapan waktunya untuk merendahkan diri, kapan waktunya untuk bekerja keras, sebab dia telah melihat apa yang ada di balik sana. Isakar has seen what is on the other side. Nama Isakar atau Isakar berarti his reward will come. Upahnya akan datang. Itulah sebabnya Isakar selalu dapat merendahkan diri, menahan diri,
menunggu waktunya Tuhan, dan bergerak hanya apabila waktu Tuhan telah tiba. Akibatnya, tanpa harus mengotori tangannya sendiri, Raja Daud diangkat menjadi raja atas seluruh Israel tanpa penumpahan darah atas rakyat bangsanya sendiri. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, beri aku hikmat dan pengurapan seperti yang ada pada Isakar, atau kirimkanlah kepadaku orang-orang bijaksana yang menahan kakiku untuk melangkah ketika belum waktunya Tuhan untuk aku melangkah. Amin. Jesus loves you, and so do I.